Selamat datang ibu-ibu sekalian. Banyak sekali muka-muka baru yang baru hadir pertama kali dan juga ada muka-muka lama yang sudah beberapa kali hadir. Untuk sebelum kita lanjut, saya ingin ngasih tahu, silakan follow Instagramnya @kaukus_keswa untuk tahu tentang agenda acara-acara yang kita selenggarakan. Terima kasih untuk tentu saja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan juga Yayasan Cerita Ibu Nusantara. Episode kali ini, pada sore hari ini spesial sekali karena kita akan ngobrol sama narasumber yang luar biasa. Yang pertama ini, dia adalah seorang musisi wanita. Dia juga memiliki banyak sekali karya-karya yang kalau kita lihat dengar lagunya itu sedikit membahas tentang mental health issue, sedikit atau banyak membahas tentang mental health issue. Jadi kita akan langsung ngobrol-ngobrol saja. Mari kita undang, ini dia Agatha Priscilla. Selamat bergabung, silakan. Silakan Priscilla duduk. Bebas. Di situ boleh. Nanti juga kita akan ada diskusi atau ngobrol-ngobrol sama seorang psikolog, ada Mbak Ratih Ibrahim, lagi dalam perjalanan. Priscil ini adalah seorang musisi. Aku tuh pengen nanya, apakah lu sendiri termasuk orang yang overthinking gak sih, Sil? Oh, jelas. jelas banget. Kenapa? Kalau bisa di breakdown, apa sih yang bikin kita overthinking gitu sebenarnya? Nah, ini menarik sih. Jadi karena maksudnya gue pekerjaannya kan nggak cuma satu ya, ada nyanyi, terus ada kadang main film, terus bikin konten di sosial media, dan semuanya tuh membutuhkan presence fisik gitu. Jadi kayak oke, Priscil harus hadir di sini gitu, dan tidak sedikit justru waktu yang gue harus akhirnya show up sebagai orang yang happy, bersahaja ketika gue lagi sebenarnya nggak merasakan hal tersebut gitu. Iya kan itu maksudnya lo juga pasti mengalami hal itu juga gitu. Nah, jadi overthinkingnya tuh dari sebesar apakah karir gue akan sukses ya, sebesar itu sampai sekecil besok kalau gue pakai baju ini kira-kira bagus nggak ya gitu. Jadi itu seluas itu, overthinking tuh seluas itu. Gokil. Iya, tapi karena gue akhirnya menyadari bahwa overthinking tuh nggak akan bisa stop, karena when you overthink, it means you are doing something. Oke. Kalau lo bisa mikirin hal tersebut karena lo udah ngelakuin itu, jadi lo bisa pikirin. Nah, akhirnya gue berangkat dari situ, gue merasa overthink, kalau emang overthink itu nggak bisa di stop, minimal lo tahu itu datangnya dari mana. Contohnya? Jadi misalnya gue overthink soal penampilan. Ya. Aduh, gue takut nih kelihatan badannya gemukan atau kelihatan apa, misalnya lagi mau syuting konten gitu. Kira-kira kenapa ya gue ngerasa kayak gitu? Oh, karena gue insecure sebenarnya. Gue overthinking karena gue sebenarnya insecure kenapa? Karena gue ngerasa gue nggak lebih cantik dari sebelumnya. Gue ngerasa gue sekarang kurang fit. Kalau kurang fit berarti apa yang harus sebenarnya tuh bisa ditanya terus. Iya, bisa dicari banget. Bisa dicari, bisa dijawab. Tapi minimal dari nanya itu aja dulu. Oke. Maksudnya pelan dari nanya aja dulu, kayak oke, kira-kira kenapa ya gue bisa mikirin ini terus? Kayaknya nggak stuck di situ deh. Sebenarnya ada akarnya akarnya, dan itu yang harus dicari sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi ya seenggaknya kalaupun misalnya kita overthinking tentang baju gitu ya, mau syuting kayak tadi yang lo alamin, cari apa penyebabnya insecure. Kalau sampai kita cari-cari nggak nemu kan seenggaknya overthinkingnya hilang, ganti bingung ya. Ya kan, jadi kayak ngapain ya? Seenggaknya kita emang tetap harus pakai baju itu. Iya, sampai akhirnya udah harus berangkat dipakai yang tadi lagi. Betul. Sering kali apa yang kita overthinkingin ternyata balik ke nggak bisa diubah lagi kan? Iya. Dan tapi jadinya misalnya gini, positifnya maksudnya gue juga lagi belajar ya, ini sebuah pembelajaran juga gitu. Tapi gue ngerasa misalnya gini ya, misalnya gue overthink sesuatu yang belum terjadi. Misalnya gue besok ada nyanyi gitu. Terus gue ngerasa aduh gue overthink, gue takut banget lagi suara gue jelek gitu. Terus misalnya besok pas manggung suaranya beneran jelek. Minimal hal positif yang bisa diambil dari situ, oh berarti feeling gue bener nih. Iya nggak? Berarti berangkat dari feeling gue bener. Oke, kalau suara gue jelek berarti apa? Ya latihan lagi. Iya, gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Iya sih. Tapi sebenarnya acceptance-nya kan yang susah, bahwa overthinking kita akhirnya terjadi gitu. Tapi kan berarti that means lo udah punya vision ke situ, lo udah bisa ngelihat sebenarnya. Berarti diri lo tuh udah bisa tahu apa yang akan terjadi nextnya. Tapi lo solusinya itu yang lo belum punya kan, jadi lo overthink gitu. Bisa dibilang ini nggak, overthinking itu adalah over prepared atau malah terlalu kayak
terlalu mikirin persiapan gitu, saking overthinking itu bentuk terlalu over prepared juga? Bisa sih, bisa banget. Karena ya kalau ya semuanya yang berlebihan sejatinya tidak baik ya. Yeah. Jadi kalau over prepared, overthink semuanya maksudnya kayaknya dirasa nggak perlu ya, maksudnya nggak perlu sampai to that extent gitu. Cuman ya kalau yang ada di pikiran kan nggak bisa di stop ya. Kalau over prepared kan kita bisa diingetin sama orang, udah cukup gitu. Tapi kalau ini siapa nih yang ngingetin gitu kan, berarti diri kita sendiri doang yang cuma bisa bilang, kayaknya slow down gitu. Cukup, nggak usah mikir gitu-gitu sih menurut gue. Mostly yang lo alamin overthinking itu apakah tentang pekerjaan kah atau tentang hidup gitu, kayak misalnya ya tadi lo bilang tentang masa depan, tentang apa? Mostly tergantung jam berapa. Kalau sebelum tidur itu pasti tentang hidup. Nggak tahu deh, kayak kok bisa ya pikiran ini yang tadi nggak ada, kok tiba-tiba muncul nih gitu di jam sebelum tidur gitu. Nah kalau lagi mandi sebelum berangkat kerja biasanya overthink kerja, kayak lupa lagi gue ini, ntar gue gini lagi gitu. Iya benar. Gitu biasanya tergantung jam gitu pemirsa di rumah. Ngeremnya gimana tuh kalau overthinking soal hidup yang tadi pas lagi mau tidur? Biasanya gue juga sering ngalamin tuh soalnya. Nah kalau gue ini mungkin salah satu strategi yang gue coba latih gitu untuk overcome the overthinking itself. Gue ngerasa kita sebagai manusia, sebagai human being tuh harus improve our self talk. Gue call me crazy, tapi gue sering banget ngomong sendiri. Oh iya? Iya, di kaca. Wah. Gue sering banget ngomong sendiri di kaca, atau ngomong sendiri aja lagi tiduran gitu, gue ngomong sendiri. Karena menurut gue gini, kebanyakan dari kita masih nge-treat diri kita tuh nggak sebaik itu. Kalau gue tuh ngerasa kayak gue itu harus ngomong sama diri gue sendiri seperti gue lagi ngomong sama sahabat gue yang paling dekat. Kayak cara untuk menenangkan dia adalah ya cara gue akan memposisikan diri gue sebagai sahabat. Kalau misalnya dia ngomong kayak gini, dia curhat kayak gini ke gue, respon gue apa? Itu adalah respon yang akan gue kasih ke diri gue sendiri pada saat itu. Jadi minimal kayak kalau kita dari dulu kan gue sering banget ngasih bad affirmations ke diri gue sendiri Misalnya kayak bodoh banget sih gitu. Kalau kayak gitu kan otaknya jadi mengenerate hal-hal yang buruk juga sebenarnya ke dalam badan gitu. Jadi maksudnya lo akan nge-reflect sesuatu yang negatif juga gitu. Jadi malah teraktualisasi ya? Betul. Nah kalau misalnya lo bisa lebih baik ngomongnya ke diri lo sendiri, ya niscaya pasti kebaikan juga yang keluar gitu. Karena menurut gue ini leadingnya tuh gue improving my self talk untuk menaikkan self awareness gue juga. Karena kalau gue mau melakukan sesuatu, setiap orang mau melakukan sesuatu itu yang paling penting lo harus sadar kan ketika lo melakukan itu. That's how you control things. Karena kalau lo overthink biasanya sesuatu yang nggak bisa lo kontrol. Iyalah, ya benar. Nah untuk menaikkan self control itu lo harus aware, lo lagi di mana, lo lagi apa. Nah gue itu setiap pagi juga kerjaannya adalah I will pinch myself every single day. Gue ngomong di kaca kayak lo sekarang lagi ngerasain apa? Lo sekarang lagi ngerasain apa nih? Ngomong aja sendiri. Iya. Iya kalau tinggal bareng sama temen mungkin agak serem ya gitu. Nggak apa-apa tapi maksudnya mungkin besoknya temennya nggak datang lagi tuh ke rumah kayak. Mungkin besoknya temennya langsung pindah. Priscil berubah nih kayaknya. Priscil habis ikut kelas apa ya kok gini. Nggak tapi kayak kalau yang nggak biasa ngomong diucapin ya ngomongnya maksudnya di dalam hati jangan yang buruk-buruk ke diri sendiri gitu. Jangan kayak aduh lu tuh gimana sih gini. Nggak kayak kan kita nggak bakal ngomong kayak gitu kan ke sahabat kita. Maksudnya ya kecuali kalau salah, tapi kalau salah bisa bilang kayak ya udah it's okay, tapi lo salah sih. Ya nggak apa-apa, maksudnya validasi perasaannya, tapi validasi juga bahwa lo bisa kok gitu, lo jangan terlalu harsh on yourself deh gitu. Iya, itu penting banget ya. Jadi mensugesti dengan cara ngomong, mensugesti ke diri kita bahwa kalaupun kayak tadi misalnya kita bingung, kita ini ngerasa apa ya dipancing gitu, kayak lu lagi ngerasa apa sekarang justru gitu ya. Betul, jadi gue akan cari kayak lo lagi nyaman gak nih Sil? Oke, kira-kira apa nih yang bikin gak nyaman? Oke ini. Oke deh, udah sampai situ aja. Tapi yang penting gue tahu karena itu juga gue udah omongin. Gue tuh orangnya gampang banget menghafal ketika gue udah bicara. Ketika udah mengucap, Nah, jadi ketika gue udah ngomong itu, gue jadi ya istilahnya in the back of my mind gue udah ada lah. Bekal kalau gue sekarang lagi ngerasain ini berarti nanti gue harus gini gitu. Sebelum itu kalau boleh tahu kapan mulai mencoba ngelakuin hal itu gitu? Mungkin
Semenjak gue tinggal sendiri kali ya. Tahun berapa ya, Mam? Tinggal sendiri. Ini ada ibu saya di sini, boleh tepuk tangan buat Ada Ibu saya. Adriana. Ibu Adriana juga salah satu inisiator dari Kaukus Keswa, teman-teman. Betul. Sejak kuliah ya, mungkin 2015 kali, 2016. Tapi itu belum maksimal. Belum maksimal. Karena kan masih ya, kalau itu masih banyak main-main dan segala macam, mungkin baru beneran efektifnya 2-3 tahun terakhir. Bedanya apa ketika lu dulu belum melakukan itu secara rutin, jadi behavior lu, dengan setelah lu melakukan itu? Oh, gue kenal diri gue lebih dalam lagi banget sih. Gue jadi tahu gini, benefitnya adalah gue jadi tahu gue bisa even sampai ke gue bisa kerja sama orang kayak apa. Oke. Karena ternyata misalnya gini, tadi gue mengalami sebuah kejadian yang misalnya ada orang yang ngomong gak enak gitu ke gue. Oke. Terus gue refleks sendiri kayak, oke, lo rasanya gimana tadi ya? Kok kayak ada yang gak nyaman tadi? Oke. Mesti dia nggak boleh gituin lo, Sisil sebenarnya gitu. Misalnya gue ngomong, oke, ini dia orang gimana? Jadi itu leading tuh, oh, gue kayak nggak bisa deh kerja sama orang yang karakternya kayak gini. Jadi itu justru ngedrive gue untuk lebih nyaman dan punya freedom akan diri gue sendiri gitu. Iya, penting banget. Jadi gue jadi tahu, oh oke, berarti next time kalau gue kerja kayak gini, responnya kayak gini ya. Atau jadi kalau lagi diberi kesempatan untuk memilih, oke, kayaknya nggak deh emang yang ini aja gitu misalnya kalau dikasih kesempatan. Cuman ya gue jadi bisa jauh lebih mengenal diri gue sendiri, mengenal orang-orang terdekat gue juga. Terus jadi evaluasi diri tuh jadi jauh lebih mudah gitu. Karena iya kan gue kemarin juga udah ngomong kayak gini ya sama diri gue sendiri gitu. Oh, jadi kayak apa ya? Jadi kayak rambu-rambu ya ke Iya, depannya gitu ya, kayak lu kan kemarin udah bilang gini ke diri lu, masa lu melakukan lagi gitu kan? Iya, maksudnya alarm untuk, gitu. Iya, untuk body alarmnya jadi Iya. lebih kuat gitu. Jadi gue jadi bisa lebih banyak sensing masalah tuh, jadi mappingnya tuh jadi lebih gampang. Iya. Gitu, maksudnya banyak hal yang gue jadi fix gara-gara ini nih gitu. Karena gue udah sering mengulang itu di otak gue, jadi udah muscle memorinya tuh udah kebentuk kalau Iya, gue lagi menghadapi masalah. Jadi nggak usah panik. Gak usah panik ya, bener. Dan kerasa banget ya setelah melakukan itu jadi habit. Dan memang benar bahwa itu nggak bisa sekali coba, harus rutin kan? Harus rutin kan. Nah, satu lagi yang tadi gue bilang, karena kerjaan gue itu sangat dituntut untuk, maksudnya gue harus kelihatan fine 100% setiap harinya. Ya itu membantu gue banget untuk oke, gue sekarang lagi kerja nih. Lo aware lo sekarang lagi kerja. Lo nggak dituntut untuk melupakan masalah lo, nggak. Tapi lo disuruh untuk konsentrasi selama 2 jam. Lo kerja dulu, abis itu lo pikirin masalah lo lagi gitu loh. Jadi gue jadi tahu, oke, sekarang tadi gue adalah waktu untuk ngomong sama diri gue sendiri, sekarang gue kerja dulu deh ngomong sama orang. Jadi channelingnya jadi lebih mudah kalau udah tahu Ya, dan koridornya. tombol on off gitu. Betul. Iya, itu penting banget sih untuk kita, karena kadang-kadang yang namanya performer gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak pinter-pinter punya tombol on off itu kadang-kadang bahaya tuh. Kita Kebablasan kan? Iya, kita yang di bawah panggung ke panggung, yang di panggung masih ke bawah ke rumah gitu. Kadang-kadang jadi susah juga tuh kayak gitu. Saya jadi inget dulu salah satu aktor yang dapat Oscar, Heath Ledger itu mengalami satu, saya nggak tahu bahasa ilmiahnya apa ya, tapi dulu ada, saya diceritain Abdur, Mas Rukman Rosardi itu pernah cerita. Jadi Heath Ledger itu dia sangat menikmati menjadi Joker, jadi nggak mau pulang ke Heath Ledgernya, sehingga ya itu yang terjadi, dia ya secara tragic harus mengalami hal seperti itu. Itu pentingnya tombol on off ya, gitu ya. Betul, itu kan maksudnya dia method acting gitu kan. Iya gitu. Iya. Nah sekarang kalau balik soal lagu tadi, tadi kan satu lagu Ruang bercerita tentang ya overthinking and communication Betul. between partners. Iya. Ya. Ada lagi nggak lagu lain yang atau gini deh pertanyaannya, emang mental health issue ini lu sengaja jadiin premis karya-karya lu atau nggak sengaja? Enggak sih, karena lebih ke gue pengen karya-karya gue tuh adalah tempat dimana gue jujur bercerita tentang apapun. Oke. Nah itu adalah gue tidak punya medium untuk menceritakan masalah-masalah tersebut gitu. Maksudnya gue bukan blogger yang aktif nulisin semua cerita gue, jadi akhirnya gue ngerasa oh kayaknya gue harus tuangin ke lagu nih gitu. Dan di saat yang bersamaan juga gue ngerasa ya lagu bisa menjadi sebuah apa ya, diary kali ya, kayak gue bisa trace back kehidupan gue dan momen-momen dalam hidup gue selama ini kayak apa tuh lewat lagu. Karena itu langsung ke flashback gitu. Oh oke, waktu gue nulis lagu ini gue lagi di state yang seperti ini gitu. Iya. Dan lagu tuh kan gitu ya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang lagu tuh bisa jadi tools kita untuk sembuh gitu. Ya.
terhadap sesuatu gitu ya. Kayak banyak lah sekarang juga artis-artis yang karyanya mengangkat soal mental health issue. Tapi di satu sisi kadang-kadang lagu tuh justru bisa jadi bahaya karena setiap kita dengerin datang dengan memorinya gitu, kayak aduh lagi santai tiba-tiba ke play lagu ini keinget si kucing nih lagi. Saya tidak boleh menyebut hewan empat yang lain ya, kaki empat yang lain ya. Saya nyebutnya kucing aja gitu. Iya kan, bahayanya kan lagu di situ ya. Ada resikonya. Iya kan. Resikonya ada. Kekuatan lagu tuh sedahsyat itu ya. Sedahsyat itu. Lu ada nggak ketika lu menjadi, kan tadi ketika lu menjadi creators, ketika lu menjadi musisinya gitu. Ketika lu menjadi penikmat, lu ada juga nggak lagu-lagu model-model yang kayak? Oh ada banget, justru gue kan orangnya lumayan drama queen ya, ngaku. Terus gue tipe yang kalau gue lagi sedih, itu gue emang pengennya mentokin aja deh, kita dengerin aja lagu sedih sampai besok gitu. Tapi yang penting abis itu besoknya gue udah lebih lega. Iya. Nah gue ada banget momen-momen yang kayak sengaja pengen dengerin lagu, satu spesifik lagu itu. Ada juga yang gue lagi ada di momen yang kayak aduh kayak gue ngerasa hidup gue lagi baik-baik aja deh, pengen galau dikit dengerin lagu. Nyari penyakit ya? Nyari penyakit. Tapi kan harus setuju kalau hidup gitu-gitu aja gak seru. Iya benar, setuju. Dipaksa untuk setuju juga parah. Gitu, tapi ya emang lagu tuh ya it comes with a cost ya. Maksudnya lo pasti ada lagu-lagu yang emang menjadi memori. Tapi ya sejatinya itu hanya trigger sih. Atau gini pertanyaannya, terakhir kapan lu dengerin sebuah lagu yang bikin lu sampai overthinking? Ada gak? Kapan terakhir? Terakhir ya? Sering kita denger lagu kayak tiba-tiba, aduh dia lagi ngapain ya? Banyak sih. Terakhir dengerin kemarin malam. Oh baru kemarin malam ya? Baru kemarin malam ada judul lagunya Enough yang nyanyi Eloise. Itu lagu tentang dia nggak gini ya. Tolong dicatat, saya single. Tapi saya galau. Semalam kayak pas dengerin lagu ini kok kayak apa ya gue nggak cukup untuk siapa? Masalahnya nggak ada subjeknya. Tapi ngerasa galau banget. Karena emang itu ya kebetulan gue lumayan suka merasakan itu soalnya. Itu tuh bisa maksudnya gue sebagai pelaku juga, maksudnya sebagai penyanyi dan mungkin gue sebagai aktris juga, jadi gue ngerasa setiap kita lagi ada di satu keadaan, misalnya di satu stage gitu, let's say kalau gue mau nyanyiin lagu sedih ya emosi gue harus gue ambil kan dari sebuah tempat. Nah itu makanya ketika gue lagi merasakan itu gue justru gue nikmatin gitu, oh gini ya rasanya gitu. Akhir-akhir ini baru bisa menikmati atau dulu nggak bisa tuh nikmatin ya, jadi kebawa aja terus gitu? Kalau dulu ya nggak bisa sih. Mungkin beberapa tahun ke belakang ya sudah bisa akhirnya memilah-milah mana yang harus banget dirasain, mana yang tidak gitu. Cuman jadi lebih gampang bersyukur sih jadinya ya, jujur kayak oh pas gue ngerasa sedih ternyata kayak gini, ternyata rasa happy itu kayak gini, ya ampun enaknya gitu. Sesimpel dapat hal-hal kecil aja tuh sebenarnya bisa bikin kita bersyukur juga gitu. Jangan lupa bersyukur. Betul. Ya. Karena kadang-kadang kita butuh kehancuran untuk tahu rasa bersyukur juga kan. Bener ya, kan? banget. Kadang-kadang kita perlu patah hati untuk dapat kebahagiaan dengan orang yang baru. Tapi kadang-kadang Tuhan ngasih terlalu banyak patah hatinya ya Bapak Ibu ya. Bisa kurangin gak Tuhan? Jadi defisit ya. Iya jadi defisit. Nah kita akan undang satu narasumber juga. Ini yang luar biasa untuk melengkapi obrolan kita. Kita mengundang ke depan, silakan Mbak Rati Ibrahim untuk bergabung bersama kita. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Mic-nya boleh dibantu? Halo Mbak Rati. Apa kabar Mbak? Sehat dong, silakan. Halo, aku dengar kamu luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk Mbak Rati. Ini kita ngobrolin soal overthinking Mbak Rati. Ini langsung aja ya, kita langsung saja. Kita ngomongin soal overthinking. Kalau dari sisi psikologi gitu, overthinking ini sebenarnya apakah penyakit mental atau sebenarnya cuma buah pikiran aja sih? Overthinking tuh, ini kayaknya banyak yang overthinking di sini. Overthinking adalah sebuah kondisi, ya, kondisi yang kita alamin, di mana otak kita sibuk sekali, terkunci pada. Jadi beda ya, overthinking sama thinking actively itu beda ya. Terkunci pada satu objek, subjek
situasi, kondisi, pokoknya pada satu stimulus saja terkunci di situ, terus kita mikirinnya terus menerus sambil ngulik-ngulik, terus rentetannya kemana-mana, gitu. That's overthinking, ya. So we obsess kepada pikiran kita tentang, saya nyebutnya stimulus aja ya, tentang si stimulus pikiran tadi. Kalau yang berthinking aktif itu beda sama overthinking, meskipun gejalanya kelihatannya banyak. Lantaran otak kita sibuk, kan bisa aja ya. Dan kebanyakan nih orang-orang yang terlalu pintar, itu pikirannya itu bercabang-cabang. Jadi melakukan metakognisi, berpikir atas pikiran, terus rentetannya kemana-mana. Ini apa, alternatifnya apa, habis dari situ kemana. Cuman bedanya kalau overthinking nggak ada hasilnya. Jadi berkutat aja di situ, terus kita jadi cemas, kita jadi panik, kita jadi overwhelmed, kita kecapean sendiri. Sedangkan yang berpikir actively, active thinking itu ada hasilnya kreativitas, lagu, karya, tulisan, konsep, ide, strategic planning gitu. Itu yang berpikir aktif. Outputnya, gitu ya. bedanya di output. Ada outputnya, productivity. Yang satu jadi cemas, yang satu jadi excited. Tapi dua-duanya waktu porsinya banyak banget, emang bisa bikin capek. Iya. Ya, karena kan tidurnya jadi restless. Iya benar. Jadi yang kurang satu tidur. semangat sampai kagak bisa tidur, yang satu cemas sampai kagak bisa tidur gitu. Nah biasanya yang nggak bisa tidur ujung-ujungnya kegoda tuh di Indomaret. Di Indomaret sambil minum Golda sama ngerokok. Ngelamun aja kayak. Jualan. Udah belum? Bagi dong contekan gue ada di sini. Tapi berarti kalau Makasih. overthinking ini, kalau let's say misalnya mental health issue yang lain lah ya kayak anxiety atau misalnya depresi itu kan relatively proses levelnya tuh bertahap gitu. Overthinking kan berarti bisa bener-bener siapapun kena ya Mbak ya? Bisa lah. Jadi gini, saya psikolog klinis ya. Saya pernah berdiskusi dengan kolega saya, seorang psikiater. Terus saya bilang gini, kita ngobrol-ngobrol terus dia tanya, lo kalau tidur nyenyak gak Rat? Ya bisa nyenyak, tapi bisa tidak nyenyak, saya bilang begitu. Terus anak saya bilang, Mama tidur meeting. Katanya gitu, Mama tidur meeting. Jadi kan saya nggak tahu orang namanya tidur gitu ya. Kalau lagi pergi bareng tidur sama Mama suka takut karena Mama tidur meeting. Tidur sambil ngomong aja. Kadang-kadang sambil marahin orang. Saya gini yang what gitu. Apakah saya demikian? Nah itu dibahas bersama kolega saya yang psikiater tadi. Nah terus dia bilang, otak lo tuh terlalu sibuk, ya kan? Lo overthinking kali? Enggak, saya bilang gitu. Gue berasanya bahkan otak gue tuh kosong, saya bilang gitu. Saking kagak mikir. Lalu di scan sama dia, emang otaknya tuk gitu kan? Ada kita ada titik-titik ya, di sini tuk gitu. Terus saya bilang ini, oh itu mungkin nggak sadar tuh, subconscious tuh, gitu kan ya. Terus tadi balik ke pertanyaan kamu apa? Overthinking itu berarti siapapun bisa. Nah, artinya siapapun bisa mengalami itu. Cuman kita balik ya, ada orang yang emang udah dari sononya otaknya aktif. Lantaran dia sangat philosophical, dia sangat curious gitu. Terus dia sangat passionate, mengulik ilmu. Ya. Itu bukan overthinking, Bos. Actively gitu. Active thinking, thinker gitu ya. Nah, yang overthinking bisa nggak ya? Biarpun orang yang biasa-biasa aja kan bisa ya. Anak gue gimana ya? Udah makan belum ya? Karena dia sangat menyayangi anaknya gitu kan. Atau sangat menyayangi, tadi kamu disebut apa? Kucing gitu kan ya. Nanti kalau dia kenapa ada kutil di situ? Dibahas aja di Google, kutil bisa menyebabkan kanker apa segala macam, karena apa? Dipikirin aja and you obsessed di situ. Yang ada dia freak out, dia panik, kemudian dia datang ke gue, dan gue senang kalau datang ke gue. Argo jalan, ya kan? Nah itu jujur kan kita butuh makan juga ya. Nah terus dan tidak menghasilkan apa-apa. Bisa terjadi pada siapapun, tetapi ada orang yang mampu ngatur, stop gitu ya. Udah selesai di sini aja, ada yang kebablasan.
Kalau yang sering kebablasan, selamat datang kepada Tante Rati Ibrahim. Ya, ditunggu dengan senang. Nanti dibantuin untuk bisa ngatur cara berpikirnya. Jadi pertanyaan sudah terjawab ya? Iya, terjawab semua dan bisa berulang berarti ya, overthinking itu ya? Bisa berulang. Nah, yang saya sering temukan di pasien-pasien saya adalah, kan ada orang yang dengan bermasalah maka saya ada. Pernah dengar nggak? Cogito ergo sum, dengan berpikir maka saya ada. Nah, tapi yang pasien-pasien saya nggak, dengan bermasalah maka saya eksis nih, saya ada. Jadi emang nggak mau disembuhin. Maunya emang sakit terus. Iya, maunya jadi pasien terus. Yang kayak begini saya seneng. Ya, diulang. Kita dapat apa? Fix revenue, bener nggak? Ini psikolog klinis juga nih. Ya. Kalau bahasa sehari-hari langganan, dapat langganan ya. Pelanggan gitu. Jadi kayak dateng gitu ya. Kayak tadi kan saya kesini ya. Kesini tuh ada yang ketemu sama saya bilang gini. So what's new? Saya tanya gitu. Nggak ada sih tante. Terus kenapa ketemu tante? Aku juga bertanya-tanya kenapa aku ketemu tante. Kangen ya sama tante? Kayaknya iya tante gitu. Terus saya bilang terima kasih ya ngasih uang jajan ke tante gitu. Terus dia sebetulnya dia bisa curhat kepada orang lain tapi dia memilih Rati Ibrahim, kan luar biasa ya. Oke. Nah terus balik lagi. Jadi mesti diapain? Kita perlu belajar untuk meregulasi. Nah penting nih. Pikiran kita. Cara, ini langsung dapat tips deh. Meregulasinya gimana? Ditelaah aja. Jadi bukan diikutin, tapi kita wow, sebentar, kebablasan. Gue lagi mikirin apa sih sebenarnya? Topik utamanya apa? Ya kan, itu kan kembangannya bisa kemana-mana and then kita tersesat gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya kita mikirin apa sih? Oh, kutil di hidung kucing gua. Gitu kan? Ya udah di situ, bawa aja ke vet, selesaikan overthinkingnya, bener nggak? Ya, terus udah gitu, pada saat kita fokus kepada topik utamanya, kita juga tepuk-tepuk diri kita biar eling. Kita nih lagi ada di mana sekarang? Oh, ada di sini ya, dengan orang ganteng-ganteng dan orang-orang hebat di sini, merasakan tempat duduk kita. Saya pakai baju apa? Saya lagi bernafas gitu ya. Jadi kita fokus kepada our present. Sekarang gue lagi ngapain ya, sadar kan? Nah habis gitu terus bisa minta tolong sih. Journaling bisa membantu nggak? Bisa. Tapi gitu. Kan banyak yang nggak biasa menulis, alasannya kan kayak gitu biasanya. Kalau gitu ngetik aja. Sama aja. Dialamatkan kepada Tante Rati gitu kan ya. Iya. Voice note juga boleh gitu ya. Terus nggak usah dianalisis karena yang menganalisis adalah yang ahlinya. Iya benar. Ya, Tante MI oke. Oh ini oke, isinya fine, biasa aja, kan tenang jadinya. Ya. Jadi terus kemudian mesti diperiksa lagi. Sebetulnya saya bisa kepikiran saya kemana-mana gara-gara apa ya? Jangan-jangan kurang makan. Oh, pemicunya. Kan ada gejala-gejala fisik yang muncul, jangan-jangan kurang makan. Atau ada lapar, jadi gini loh, kalau kita makannya cuman itu aja, ada asupan nutrisi lain yang tidak terpenuhi. Jadi laparnya, badannya lapar, namanya micro malnutrition. Jadi kurang vitamin tertentu lantaran misalnya makannya daging aja. Bagus lah untuk periode tertentu, tapi kan kita butuh yang nabati gitu. Kita butuh vitamin yang lain, kita butuh mineral yang lain. Kalau kekurangan itu bikin otak kita juga ada gangguan, ada korsletnya. Itu satu. Kedua, jangan-jangan kita emang kurang tidur. Kenapa nih kurang tidur? Bukan gangguan lantaran overthinking, tapi overthinking terjadi lantaran korslet otaknya, lantaran begini. Tidur itu yang benar kan waktu gelap ya. Makanya Tuhan menciptakan siang dan malam. Iya benar. Ya kan? Dengan kecanggihan teknologi, ini udah mau maghrib aja terang benderang lantaran lampu sorot ini, ya kan? Untung gue pakai sunblock. Jadi kulitnya kagak kebakar. Nah, itu pada saat harusnya jam normal tidur, jam 10 sampai jam 5 pagi, kita tidurnya menjelang subuh. Akibatnya apa? The circadian rhythm di dalam diri kita kan keganggu.
Ya kadang tidurnya jam 3, kadang jam 4, waktunya orang bangun dia tidur gitu kan. Itu kan metabolik biologis kita juga terganggu. Nanti kapan-kapan tidurnya jam 7, kadang tidurnya cuma sejam, kadang tidurnya 7 jam, kadang-kadang bablas 4 jam gitu, 14 jam gitu. Nah, ini yang juga membuat sistem di dalam otak kita ini terganggu gitu. Jadi ini banyak anak muda sering kali yang saya temukan di pasien-pasien saya karena pola tidurnya ngaco. Nah, gitu. Pak Satpam, Pak, pola tidur ngaco nih, Satpam biasanya orang tidur justru dia nggak ngaco karena udah tahu shiftnya. Oh iya benar. Kalau yang Satpam kan, lucu ya, Satpam overthinking, dua kata lucu. Terus berarti Satpamnya filosofik. Gitu ya. Ya udah, terus habis gitu memang kayak begini nih, scroll di sini itu memang perlu didiitin. Ya. Why? Kan begitu udah otaknya lagi error, badannya juga lagi nggak oke, terus kita orangnya dasarnya pencemas gitu, terus kita scroll, kita jadi keracunan apa yang kita baca. So what to do? Beresin makan, beresin tidur, paksa aja tidur, terus matiin gadgetnya, gelap, tapi takut setan. Ya elah, setan tuh cuma ada di sini, ya kan? Enak kali ditemenin ya kan daripada sendirian. Jangan gitu tante, jangan gitu. Kata setan. Jadi halo gitu main gini. Adanya di sini. Ya. Ya, jadi terus di sini ikut terpengaruh, terus mikir. Karena apa? Pada saat kita berada di ruang yang sama sekali gelap, itu membuat hormon tidur, melatonin. Ya, hormon melatonin kita menjadi banyak. Dan itu adalah hormon organik yang dihasilkan tubuh untuk ngantuk. Kalau tidur lampunya terang, bisa tidur. Iya, katanya lo tidur, tapi sebetulnya kita restless tidurnya. Nggak pules gitu ya. Makanya ada lampu tidur, bukan lampu sokle begini kita nyalain, ya kan? Terus ada juga yang buat nutup mata tuh supaya gelap, supaya hormon melatoninnya dihasilkan. Kalau kemudian setelah 2 minggu tetap aja tidurnya restless gitu ya, ayo konseling yuk. Konseling, ada sesuatu yang harus diberesin di situ. Nanti dilatih lagi, tetap aja tante kagak bisa tidur ya tante ya gitu kan. Ada efek kayak saya juga punya gangguan tidur sejak lulus dari COVID-19 yang hampir mencabut nyawaku itu. Efek long COVID-nya adalah susah tidur, nggak bisa tidur. Jadi selama periode tertentu saya dibantu oleh teman saya, dokter, supaya bisa tidur dengan dosis yang tertentu. Setelah kemudian berlatih tidur, jam tidurnya tetap tertentu, ya alhamdulillah deh. Semua. Di jam tidur gue bleksek, makanya kalau ada meeting sampai jam 11, saya jam 9 off. Nanti soalnya saya bakal gak bisa tidur. Itu yang kata anak Mbak Rati, masih meeting pas tidur. Iya bener. Orang lagi meeting tidur. Meetingnya berlanjut di luar jam tidur. Iya. Ya kan? Jadi masih lanjut meeting. Lagi tidur meeting. Nah itu. Pas lagi tidur buka laptop, buka Zoom. Tidur makan duren gitu enak ya. Iya, kenyang bangun-bangun. Jadi ya memang setelah di breakdown secara keilmuan justru basic sekali ya Mbak Rati ya. It's all about asupan, nutrisi penting. Terus tentang tidur gitu ya. Sangat-sangat basic berarti sebenarnya cara mengatasinya. Teman-teman pernah gak sih susah tidur karena perutnya gassy, gak enak ya. Nah, kembung gitu maksudnya. Atau lapar. Nggak enak kan? Ya. Tapi kalau porsinya pas, makanannya pas, betul nggak? Ya. Terus makannya sama siapa yang pas juga? Nah gitu. itu. Adem, ya nggak? Tidurnya bahagia, senyum lagi, ya. Tidurnya bisa deep sleep yang kagak pakai mimpi, gitu. Jadi ada yang bilang gini, tante, kok aku nggak mimpi? Maksud lo? Tidurnya hitam tante. Tidurnya hitam. Karena nggak pakai mimpi kan, hitam gitu. Saya bilang berbahagialah. Artinya kamu tidur dengan rasa damai. Tapi saya pengennya mimpinya berwarna. Udahlah udah tidur aja saya bilang begitu ya.
pengennya agak BM ya pasiennya Mbak Rati ya. Makanya datang ke saya kan. Jadi bisa dibantu untuk menjejakkan kaki di bumi. Gitu. Priscil terakhir kapan mengalami deep sleep? Udah lama atau? Udah lama. Wah. Udah lama. Biasanya selalu mimpi. Tapi ya untung mimpinya bukan yang sampai kebangun terus deg-degan gitu. Oh, bukan mimpi horor. Bukan, cuman banyak yang akhir-akhir ini lumayan aneh-aneh. Mimpinya nggak horor tapi di Uber pinjol. Nah, pas bangun masih di Uber berarti emang fakta bukan mimpi itu Mbak Rati. Iya, mimpinya ketemu Brad Pitt. Udah tua, udah yang mudaan aja. Referensinya gitu, agak beda ya. Gensi nggak kenal. Cuma iya sih restless, apalagi kadang kayak nggak kadang sih, misalnya ada kerjaan pagi, kan emang bukan morning person nih. Sama kita. Ya. Gue lebih baik Betul ngejob lah. malam daripada ngejob pagi. Ya udah, Ngelawak pagi ngapain sih, nyari apa saya ngelawak pagi-pagi. Itu sangat bisa dilatih sih sebetulnya. Iya, nah tapi aku setiap ada kerjaan yang pagi di luar, maksudnya jam bangun biasanya, itu dari malam udah anxious. Nah tidurnya jadi restless banget sebenarnya kan ya. Nggak harus kayak gitu ya. Jadi aku kadang ya udah harus kayak di kasur dari jam sekian, tapi tetap nggak bisa tidur gitu sampai jam. Kayaknya kita kapan-kapan mesti ngebahas tidur ikhlas ya. Menarik ya, nih. Tidur dengan ikhlas. Bu Arum, Mbak Fania boleh dicatat sebagai tema tambahan Tidur dengan selanjutnya ikhlas nih. lagi Bener nih, dibahas. penting nih tidur ikhlas nih. Ini kan tidurnya kagak ikhlas. Gue harus Bener banget, harus bener tidur gitu. Tidur ikhlas aja gitu. Penting tuh tidur ikhlas. Penting Itu- nanti kita bikin satu sesi lagi. Iya. Sambil kita berjalan boleh ada yang mau tanya dulu, kita cari 3 penanya, 1 di belakang, 2 ibu di depan, Banyak. 3 emas yang di belakang dulu. Kalau nanya ke saya jangan susah-susah ya. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk tentu saja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan juga Yayasan Cerita Ibu Nusantara. Perkenalkan, nama saya Hotman tapi tidak pakai Paris. Iya. Saya ada 2 pertanyaan Bu. Pertama, ini kan setiap ada yang hadir pasti ada tempat asalnya gitu ya. Nah ini overthinking ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Di bagian otak kan ada otak kiri, ada otak kanan. Ada hipotalamus, ada amigdala. Ini asalnya dari mana nih? Kan kalau susah tidur kan itu biasanya hipotalamus Bu ya. Kan overthinking ini nobraknya dari mana nih? Dari otak kiri atau otak kanan? Nah pertanyaan kedua, faktor genetika DNA. Misalkan, oh bapaknya suka cemas, ibunya juga suka cemas, apakah berpengaruh ke keturunannya gitu? Seberapa besar persentase kecemasan, overthinking mempengaruhi keturunan? Terima kasih Bu. Saya punya ibu yang memang pada dasarnya malah overthinking banget. Saya sudah punya 2 anak, sampai detik ini sehari bisa sampai 5 kali telepon saya, sedang ngapain, sudah makan atau belum, dan yang saya sadari adalah ini malah jadi nurun ke saya, ke anak-anak saya. Saya takut banget dengan hal apa yang dilakukan anak-anak saya. Cara mengatasi kecemasan, kayaknya saya udah masuk ke dalam arah overthinking ya. Jadi saya tuh sehari bisa telepon anak saya nih, kamu ngapain nih? Kamu sama siapa? Gitu. Terus bagaimana supaya overthinking ini supaya tidak ganggu aktivitas saya juga. Kan saya supaya tidak mengganggu untuk agar untuk di orang penyanyi hebat sekarang ini kan itu prosesnya Kak ya. Itu berpengaruhnya dari lingkungan kakak yang memang mendukung atau kebalikan, di lingkungannya sebenarnya nggak mendukung tapi jadi menemukan suatu jati diri kakak yang saat ini. Ya, mungkin untuk Miss Agatha, apa hal terburuk yang pernah Anda lewati dan bagaimana Anda bisa bangkit sampai saat ini, dan untuk Bunda Rati. Dan kedua, question untuk Kaukus and Keswa. Next event mungkin talk show atau acara bisa di mana, dan untuk Bunda Rati yang punya personal growth ID yang saya lihat di Instagram, next acara juga di mana, saya siap bisa mendukung jadi volunteer untuk saya bisa membantu atau apa yang bisa saya untuk bermanfaat ya. Terima kasih. Kami ini para ahli nih ya,
kami kan butuh jualan ya, supaya kalian percaya bahwa kami adalah pakar. Oke? Nah, jadi yang kami jual apa? Curiosity, rasa ingin tahu. Ya. Terus antara sok tahu dan ilmiah, kita bilang, otak itu ada otak kiri, otak kanan, lalu ada otak tengah, lalu masuk lagi ke dalamnya amigdala, menghasilkan hormon ini, hipokampus, hipotalamus, otak kan dibagi-bagi gitu. Masing-masing otak berfungsinya sendiri-sendiri gitu kan. Terus kamu belajar macam-macam, terus saya nanya, yang kita punya tuh otaknya ada berapa biji ya? 1 kan? Dan otak kita itu bekerja secara simultan, mau sebelah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Pada saat kamu mendengarkan saya ngobrol dan kita bertatapan wajah begini, ya, semua sistem di otak kamu being activated. Nangkep ya? Nah, para ahli kayak saya bilang, enggak, tuh kamu lebih otak kanan dari otak kiri. Buktinya kamu orangnya lebih nyeni. Seni, otak kiri dan otak kanan, tengah, atas, bawah semuanya berfungsi bareng. Nangkep ya? Jadi pengelompokan itu dilakukan oleh para ahli-ahli yang udah lebih lalu makin kesini, apalagi kalau kamu kemudian nanti iseng mulai koprek-koprek tentang neuroscience, neuropsychology, dan itu sangat belajar tentang bagaimana our neurosystem saraf kita bekerja, kamu akan menemukan, ternyata kompakan ya Bo, kerjanya keroyokan. Itu dulu nomor 1. Jelas ya? Jadi kagak ada tuh kepisah-pisah. Ketika hipotalamus kita berfungsi, bagian yang lain juga berfungsi, dia tidak kerja sendirian. Nah, sekarang sumber kecemasan. Asalnya dari mana ya? Kagak tahu. Itu adalah sebuah stimulus yang nggak tahu dari mana, terus dia nyetrum aja ke dalam sistem kita. Nah, nyetrum ke dalam sistem kita, yang dicolek adalah bagian tertentu di otak kita. Dan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita memberi makna dari pengalaman tersebut. Jadi bagian otak yang mana? Amigdala kah? Hipokampus kah? Hipotalamus kah? Kerja semua. Yang paling kuat di bagian otak yang mana itu iya. Oke? Ya. Terus asalnya dari mana? Dari dalam atau dari luar? Dari luar jadi kita ambil ke dalam, bisa juga di luarnya kagak ada, dari dalam kita ke trigger. Nangkep ya? So kalau kita tanya dari mana sumbernya cemas, udah gak usah dipikirin, karena dia emang udah ada. Stres tuh asalnya dari mana? Bisa dari dalam, dari luar kan. Yang dari dalam sebetulnya respon itu adalah ketriggernya dari kita sendiri, nanti menjawab pertanyaan yang di sini. Yang dari luar ya bisa aja mau ketemu atasan, mau ketemu kesini. Saya kemudian pernah menemukan sebuah jurnal ya, yang waktu saya baca, iya benar juga ya, stres sama semangat itu fisiologis responsnya, psychological responsnya sama, deg-degan, keringetan gitu, merona, sama ya. Nah terus kami bilang, coba dimaknai deh, kalau dimaknainya stres jadinya stres, kalau dimaknainya adalah excited jadinya excited. Dan stres kita kan sering dengar tuh ahli-ahli yang menurut saya kurang pinter bilangnya, stres itu harus dihindari, benar nggak? Jadi jangan sampai stres, ya susah bangun tidur aja kita udah stres, mau pakai topi enggak ya? Cuci muka enggak ya? Mandi enggak ya? Jadi ada stres kecil sampai stres berat. Dan ada stres yang menyenangkan loh, misalnya dapat promosi, seneng kan? Itu stres juga, eustress namanya. Dapat arisan, eustress. Mau ketemu gebetan, eustress. Tapi begitu ketemu sama bapaknya di-stres, stres gak asik gitu, nangkep gak? Jelas ya? Oke. Nah sekarang pertanyaan kedua. Bu, itu ya kalau bapak ibunya pencemas, anaknya bisa jadi pencemas gak? Bisa aja. Faktor bawaan dari sononya, genetik. Berapa persen ya? 50-50 sama faktor bagaimana dia dibesarkan, pola asuh. Kok bisa begitu? Ada ahli yang bilang kita nih seperti tabula rasa ya, kertas kosong. Tapi faktanya kita bukan kertas kosong. Nangkep ya? Ada faktor
bapak, ibu, kakek, nenek moyang dari dua belah pihak, jadilah kita faktor bawaan, oke? Kemudian ada faktor yang kita sendiri ada, kalau nonton Superpower Puff Girl ada faktor X, itu dari kitanya sendiri. Terus faktor kuasa dari Tuhan Allah menciptakan kita, ada di situ dari mana kagak tahu persentasinya berapa, tapi semuanya dirajut ketika kita masih di dalam rahim ibu kita. Proses selama kita di dalam rahim ibu kita, pengalaman ibu kita juga mempengaruhi kita, makanya ada tuh faktor keturunan. Ibu yang pencemas, anaknya pencemas. Nangkap ya? Makanya ibu-ibu dan suaminya itu perlu untuk menyiapkan kehamilan supaya apa? Anaknya menjadi lebih bahagia, lebih sehat, lebih utuh. Oke? Nah, waktu dia dilahirkan, proses kelahiran itu sendiri juga berpengaruh terhadap dirinya si anak. Setelah dia lahir, diterima apa enggak ya, dicintai apa enggak ya, berpengaruh lagi. Kemudian stimulasi yang dia terima termasuk pola asuh berpengaruh lagi. Jadi berapa persen? 50-50. Semakin dewasa seorang anak, dia semakin punya kemampuan untuk gue mau jadi orang yang meskipun bawaan gue pencemas, tapi gue punya kendali atas diri sama hidup gue. Bisa nggak? Bisa dilatih. Gitu ya? Bisa dilatih. Itu sebetulnya konseling sama saya, psikoterapi sama saya, itu adalah membantu untuk melatih kemandirian tersebut. Gitu. Saya ibu dari sekarang udah laki-laki dewasa, ganteng-ganteng, tapi udah punya pacar, jadi sorry ya nggak bisa jadi calon mantu gua. Karena mereka udah fix, saya maunya yang ini, gitu. Terus mamahnya ya udah deh. Akhirnya saya punya anak perempuan dari calon mantu dari anak-anak saya. Nah, anak-anak saya tuh saya tunggu hampir 10 tahun. Kebayang nggak rasanya ketika punya anak? Excited, cemas sekaligus. Ya. Nah terus gimana? Yang bisa kita lakukan nih sebagai ibu ya, kita mengupayakan semua yang terbaik buat anak kita deh. Cuman versi terbaiknya kita, nanti makin anak gede belum tentu terbaik buat versinya dia. Terjadilah konflik di situ. Udah nggak apa-apa, itu manusiawi kok. Oke? Hanya saja ketika kita cemas, saya dulu aduh Tuhan, ya Tuhan, bagaimana ya masa depan anak saya ya Tuhan ya. Aduh Tuhan, itu kalau diikutin overthinking di situ kagak ada gunanya. Saya malah bisa nggak berfungsi untuk ngurusin anak saya. Ngomong-ngomong anak saya ganteng loh. Cie. Nah lihat aja mamanya, cie, mamanya ganteng juga maksudnya. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Mengupayakan yang the best. Ya, dan sini kan memang nggak ada sekolahnya tapi banyak tempat kursusnya, antara lain Kaukus Keswa. Terus bisa Google tentang parenting, bisa sharing dengan orang tua, bisa datang konseling, betul nggak? Nah, ada hal-hal yang sebagai manusia kita tetap manusia biasa. We cannot predict the future. Ya antisipasi, tapi kan kita nggak bisa menciptakan masa depan buat anak kita. Jadi yang terbaik tadi adalah mengusahakan supaya anak kita paling tidak ready lah ya. Jadi anak baik, nutrisinya dibenerin, pola hidupnya dibener, life hygiene-nya oke. Yang di luar kuasa itu bawanya ke doa. Jagalah anak saya ya Tuhan, bantulah saya bisa jaga anak saya ya Tuhan, dan diikhlaskan. Mudah-mudahan sih aman. So about my lowest point, saya terus terang bingung juga ya, kalau saya cerita nanti ternyata dia pasien juga nih kayak gua gitu kan ya. Ada nggak? Ada. Dan bukan hanya satu titik, ada banyak titik di situ. Cuman menjawab pertanyaan Anda, bagaimana ya caranya untuk bisa bounce back? Saya pernah terpikir bahkan di masa saya jauh lebih muda dari sekarang untuk mengakhiri hidup saya. And pernah juga mencoba melakukannya. Oke? So sini cerita tentang the lowest point, tapi kasusnya apa udah gak usah diceritain lah ya. Nah, ternyata tidak berhasil. Oke? Yang saya bisa sharing adalah, karena sekarang saya bantuin pemerintah untuk healing 119. Untuk orang-orang yang mungkin terpikir atau terindikasi atau coba-coba melakukannya. Kita nggak pernah bisa nanya,
kepada yang berhasil. Oke? Tapi yang saya bisa cerita adalah proses ketika kita mau mengakhiri hidup kita, itu sakitnya minta ampun. Kenapa? Karena hidup ini menolak untuk dihabisi. Nangkep ya? Artinya adalah apa? Insight-nya, saya tuh berasa dijitak benar-benar. Artinya adalah kita perlu belajar mendidik diri kita, melatih cara berpikir kita bahwa kita perlu berani hidup. Itu lebih challenging. Dan bukan cuma berani hidup, celebrate hidup kita. Udah ya? Berpuluh-puluh tahun kemudian, tahun 2021, gue kena COVID 2021, saya kena COVID parah banget. Sebelum kena, saya udah dapat hints nih, jadi anak-anak saya kan udah 21 tahun, saya bilang nih ya asetnya mama apa, pokoknya I was so ready, kuburan aja gue udah punya. Ready kan, saya antisipasi orangnya ya, ke depan bagaimana biar gak ngerepotin. Saya kena COVID sampai benar-benar hampir game over. Dan saya udah ngalamin tidur yang hitam tadi itu. Aduh enak banget ya. Tapi bukan sengaja loh ya, bukan sengaja dibikin ditidur-tidurin gitu, enggak. Dan saya dibangunin sama segerombolan dokter yang habis gitu saya marahin. Orang akhirnya bisa tidur karena saya di ICU sebulan. Ya, orang akhirnya bisa tidur dibangunin, apaan sih saya bilang gitu ya. Perasaan saya begitu, tapi saya waktu itu terlalu lemah untuk bisa ngomong. Jadi perasaan gue, otak gue ngomong begitu, tapi gini enggak, cuma gitu, oke. Ketika saya kemudian hidup lagi, itu saya berpikir, Tuhan lu mau ngapain sih sama gue? Udah siap kok, anak-anak udah ceritain asetnya mama apa, ini apa, mesti ngapain, wasiatnya itu udah ada secara lisan maupun tertulis, mau diapain lagi? So, insight yang saya dapat adalah, ya emang harus hidup. Dan kita ketemu sekarang. Dan hidup buat ditakutin, enggak, jalanin aja. Jadi kalau kamu ikut punya ini saya, my IG, yang selalu jadi hashtag adalah apa? Ganbate. Siap, jalan, lanjutin gitu. Ya, udah gitu doang. Gampang ya? Ganbate. Luar biasa. Kita lanjut ke Priscil sekarang. Ada 2 pertanyaan tadi dari Mbak Caroline soal berkarya tadi ya. Oke, mungkin aku bisa jawab dari ya sudut pandang aku sebagai yang melakoni karir aku ya. Aku merasa sangat beruntung karena ini support tuh semua datang dari orang tua saya gitu, ibu saya terutama. Karena beliau yang mengarahkan lah kayak saya sebaiknya ngapain. Karena dulu saya pas kecil sebenarnya berisik banget jadi anak ternyata. Iyalah ya. Nah, kan anak aktif. Nah, validasi. Terus berisik banget, akhirnya ibu saya kayak mikir, aduh ini anak disuruh ngapain ya, disuruh debat masih kecil banget. Akhirnya kayak, kita suruh latihan nyanyi aja yuk gitu, ternyata cocok. Nah, iya maksudnya kebetulan iya sangat beruntung karena support system within the family itu sangat sehat gitu. Sangat dibimbing betul, tapi ketika emang waktunya sudah harus dilepas, maksudnya dalam arti waktu itu aku sudah boleh tinggal sendiri karena lagi kuliah juga, tanpa ragu ya mama juga oh ya udah gitu. Bukannya malah aku jadi cemas karena mungkin kelamaan sama mama terus jadinya tiba-tiba tinggal sendiri, enggak, tapi malah aku merasa oh oke, ini adalah tanggung jawab gue sendiri berarti sekarang gitu. Walaupun aku memang mungkin Tante Rati aku orang pencemas sih jujur aja, cuman aku merasa mama ini lumayan menetralisir banyak hal karena aku bisa cerita sama beliau apapun. Dan selalu ya makanya aku sempat akhirnya kemarin bikin karya mini album itu tentang beliau, makanya judulnya Adriana, itu namanya mama, karena begitu banyak pesan-pesannya yang ngehook di aku, yang sampai di aku tuh bisa jadi kayak aku sekarang gitu. Jadi mama bener-bener secara detail mengarahkan, tapi ya udah habis itu
ya it's my job is done gitu, ya continue your path gitu. Dan menurutku itu butuh kedewasaan juga sih sebagai seorang manusia yang menurut aku nggak cuma bisa diukur pakai umur ya, maksudnya yang umurnya sekian puluh tahun juga belum tentu bisa mempunyai kedewasaan tersebut gitu. So I'm very grateful dan aku sangat amat beruntung. Tapi ya itu juga mungkin sebuah challenge ya bagi aku untuk bisa nggak ya, aku sampai sekarang mikir bisa nggak ya gue kayak nyokap gue gitu, bisa nggak ya gue setenang ini, bisa nggak ya gue abis itu kalau misalnya punya anak terus temenan sama siapa, mikirinnya aja udah pusing gitu kan. Tapi ternyata pas dipikir-pikir kayak bisa deh gitu, karena we never know, karena mama pun bilang kalau setahu-taunya mama tentang aku, apapun yang kamu jalani sekarang kamu yang lebih tahu daripada mama gitu. Jadi tanpa berusaha untuk mengintervensi, dia cuma mengarahkan oke, kalau mama jadi kamu sih kayak gini, tapi kamu gimana terserah gitu. Jadi menurutku mempunyai support system yang bisa membimbing tapi tidak mengekang tuh sangat amat indah sih rasanya. Jadi somehow I learned a lot from her, yang menurutku bukan cuma menjadi orang tua tapi sebagai manusia aja gitu. Jadi mau minta tepuk tangan lagi buat ibu saya. Keren banget deh, Ma. Ya. Ukuran sepatu 38 masih inget ya. Langsung ada invoice. Ada invoice, personal branding. Iya. Personal branding. Endorse mama ya. Endorse, iya, terima kasih. Oke, ini sudah terjawab? Iya, yang dari Bu Kris tadi soal lowest point. Oke. Kalau lowest point, mungkin aku sampai detik ini, untungnya sih, yang aku bisa point out cuma satu. Itu tahun 2014, aku kehilangan orang tuaku, kehilangan papa. Yang aku ngerasa, jujur maksudnya aku ngaku aja, aku dari dulu, dari kecil dibesarkan di keluarga yang berkecukupan. Puji Tuhan, presence ayah dan ibu selalu ada. Kita ya sekeluarga maksudnya komunikasinya baik, diskusinya baik dari kecil gitu. Aku sudah sadar bahkan dari aku sangat kecil kalau semua hal tuh pasti aku ditanya dulu gitu. Kau mau apa enggak? Jadi semuanya tuh berdasarkan my own willingness to do that gitu. Terus sampai di tahap tiba-tiba ada orang yang sangat dekat presence dengan aku tiba-tiba hilang dari dunia ini. Kayak aku ngerasa, ternyata bukan aku mencoba, tapi waktu itu pas lagi mengalami itu jujur membanding-bandingkan masalah aku dengan orang lain ya. Kayak aku ngerasa gue gak mau masalah ini, gue masalah yang ini aja deh gitu. Tapi gak mau ini diambil gitu, dan itu acceptance-nya lama sekali. Sampai sekarang maksudnya I'm still living with that grief gitu. Cuman aku ngerasa kok justru kayaknya makin kesini aku jadi bisa mengambil hal-hal positif dari kejadian tersebut gitu. Aku udah bisa, mungkin kalau papa masih ada sekarang, dia bakal overthinking banget. Anaknya, kau ketawa Bu? Nah ini juga lucu nih. Mama sering banget marahin gini, ih kalau papa masih ada, gitu. Jadi aku ngerasa gini, ya Allah Pak, ya untung aja gitu. Nah. Ada part gitu kayak, iya kalau nggak abis gue, gitu loh. Ada tuh part kayak gitu yang kayak, I think he's happy. I think he's happier, way happier, gitu. Berarti ibu ini kuat sekali ngelihat anaknya berkelakuan seperti ini gitu. Kok kayak jelek banget ya personal brandingnya, kayak gitu. Tapi maksudnya, ya kreatif. tapi maksudnya aku berpikir bahwa, ya gak ada yang kebetulan. Maksudnya itu kejadian itu justru bikin aku jadi ngerasa, oke, this is how it is. Ini yang harus aku alami. Kalau nggak ada kejadian itu mungkin gue nggak akan bisa di sini sekarang ngomong kayak gini, ngasih tahu ke orang lain gitu. So I think, thank you. Dan I think every day, setiap hari kita tuh we're living with harapan ya. Maksudnya kita berharap besok paginya kita nafas, besok paginya kita makan enak, besok pagi kita ketemu semua orang. That's what you have to embrace menurut aku. Sesimpel-simpel harapan. Besok pengen sih makan pakai tahu. Terus ya udah harapan akan itu aja yang di embrace gitu.
simple harapan paling simple yang kayak oke, gue pengen besok gue tidur nggak usah pakai alarm gitu, bangunnya nggak usah pakai alarm. Itu kan sesimpel itu, tapi itu it brings you joy. Dengan harapan itu it brings spirit gitu, bisa semangat karena ada harapan yang mau kita capai gitu. Jadi menurutku ya embrace the simplest thing that you can remember gitu. Itu dari aku sih. Luar biasa, luar biasa. Oke, kita akan buka sesi terakhir. Saya sampai kejebak dalam beberapa tahun ini, setelah dari pandemi sampai hari ini, saya rasa emosional Bu di rumah Bu. Jadi saya apapun untuk menghilangkan cemas itu saya melakukan tindakan, saya mukul kayu, mukul tembok. Jadi untuk menghilangkan rasa cemas itu Bu. Nah, untuk selanjutnya apa yang akan lakukan dengan kejadian itu Bu? Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua dari Ibu, silakan. Selamat sore, saya Putri. Saya kebetulan teman-teman dari Menari Tari Nusantara. Saya hanya mau ini sama Ibu ya Bu, karena ini mungkin psiko ya. Jadi saya hadapi tiap hari ini. Dan itu sudah berlangsung lama tentang pasangan hidup saya. Jadi suami saya itu apapun kejadian yang pagi, dia akan ngigo setiap malam. Sampai dia nendang-nendang sampai saya ketendang juga. Nah itu terus menerus Bu. Yang saya tanyakan, apa ya nanti akibatnya, apakah agak tidak membahayakan sama dia dan sama kita-kita. Saya sudah tahu, karena tahu saya selalu nyingkir, tapi saya selalu melihat bahwa dia selalu mengigau apa yang dipercakapkan tadi pagi, bahkan dengan tukang pun dia bercakap-cakap, bahkan dia main bola dia tendang-tendang dan seperti itu. Nah itu apakah tidak berbahaya dan bagaimana sih Bu cara supaya dia bisa mengurangi dan berhenti seperti itu? Takut mengganggu dia juga ya gitu. Itu aja. Umurnya berapa suaminya? Sekarang 63. Masih main lama. bola? Mas, enggak, sudah enggak. Sekarang ini beda lagi yang di ini. Jadi apa yang tadi pagi dialamin sama dia, itu pasti akan masuk di malam itu dia akan mengigau seperti itu. Entah ngomong, entah dia telepon, terus tertawa, dia nendang-nendang seperti itu. Nah itu yang apakah bahaya itu nantinya gitu aja. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir silakan. Halo, selamat sore. Nama saya Rosa. Saya cuma ada 2 pertanyaan gitu. Saya suka memperhatikan rekan-rekan saya. Kadang-kadang ada overthinking gitu. Dan pertanyaan saya cuma satu. Apakah is it possible that it happens because karena that person pernah mengalami suatu trauma di dalam hidup dia. Jadi mungkin dia pernah melakukan sesuatu, kemudian merasakan suatu kegagalan atau seperti apa. Lalu pada saat dia berusaha untuk mencoba lagi, itu jadi overthinking di pikiran dia. Padahal kalau menurut saya kan itu satu yang simple, dia bisa lakukan dengan gampang gitu. Tapi si overthinking terus gitu. Dia takut dia gagal, tidak takut memulai gitu. Apakah mungkin ada kemungkinan itu disebabkan oleh suatu trauma di masa lalu? Jadi dia bisa overthinking. We don't know lah. Exactly what had happened with her in the past, but I thought that maybe it happened like that gitu. Pertanyaannya? Jadi pertanyaan saya gitu, kalau misalnya itu terjadi karena trauma, is it possible itu bisa disembuhkan secara sendiri gitu, atau dia harus datang ke seorang ahli? Itu pertanyaan saya nomor 1. Gitu. Lalu yang pertanyaan saya yang kedua, saya sudah biasa melakukan sebagai koordinator untuk international project gitu. Jadi otomatis kalau misalnya kita lakukan international coordination gitu dengan global project, kadang-kadang kan kita suka ngolong malam ya. Jam orang lain tidur misalnya antara jam 1 sampai jam 4 pagi, malah saya melek karena saya harus ngomong dengan offices di US dan sebagainya gitu. Nah, ada nggak tips? Bagaimana kalau untuk orang yang pekerjaannya memang seperti saya, kadang-kadang kita suka ngalong pada jam di mana orang yang tidur, itu supaya kita tidak ikutan bisa kena overthinking, itu saja sih. Cuma 2 itu aja. Boleh langsung dijawab ya? Iya. Bapak dulu. Bunyi, yang denger bapak doang atau orang lain ikut denger? Istri saya dan tetangga saya sebenarnya. Memang pada waktu itu Tetangga yang lain juga pernah mengalami sama nggak? Dengar juga? memang dia karena itu di ngomong saya sekarang itu karena itu istilah suara kita nggak ada aktivitas fisik, cuman dianggap suara biasa, tapi kalau untuk saya karena kan saya ke telinga tuh jadi mengganggu banget, jadi Ganggu. timbul cemas. Udah pernah diburu belum binatangnya? Saya udah pernah ke Bogor, saya udah pernah ke Bandung untuk mencari orang itu yang buat itu, tapi cuma kita Oh,
bukan. Kalau ke Bogor, ke Bandung kan Anda percaya itu semacam santet, betul nggak? Iya. Yang pertanyaan saya udah dicari belum binatangnya? Jangan-jangan tokek. Udah saya cari Bu, yang saya tidak ada tuh, dan cicak itu tidak ada. Saya lihat kan kalau dia bunyi cicak itu ketahuan Bu. Saya cek kemana-mana, dia cicak ada lagi. Pas saya diskusi sama di rumah saya di Maja Bu, kita ngomong, itu masuk ke rumah dia kenceng Bu. Itu sampai dia nunjuk-nunjuk. Itu Pak di sana sampai dia nunjuk itu. Jadi rasa cemasnya itu yang saya khawatirkan. Iya. Karena gini, kemungkinan ya. Jadi jangan ditaruh sebagai santet sama teluh ya. Ya, karena begitu dimasukinnya ke hal yang mistis, kita jadi lebih cemas lagi. Nangkep ya? Jadi kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling berakal budi. Akal budinya dipakai. So, binatang nggak? Cari binatangnya, saya curiga itu tokek. Kalau kamu bilang cicak, ya cari aja cicaknya. Jangan-jangan cicaknya cicak raksasa gitu kali ya, bunyinya cek gitu. Itu satu. Dicari binatangnya, jadi bukan pergi cari orang pinter, dokter. Ya, nangkep ya Pak ya? Oke. Terus yang kedua, bisa kayak tetangga yang lain diabaikan aja. Sama seperti hantu. Ya kan tadi kamu bilang ini jangan-jangan santet terus sampai ke Bogor, kemana pendekatannya makin tidak masuk akal, irasional. Saya mau menjelaskan itu sama seperti hantu. Semakin kita pikirin, semakin ada. Kalau kita abaikan, kagak ada. Karena energinya melemah. Masih kaitannya tadi dengan santet sama teluh, kita kan punya Tuhan. Semakin kita pikirin, semakin jadi itu barang. Karena apa? Sugesti di dalam diri kita yang membuat dia ada. Gitu. Ya. Tapi kalau kita kan punya Tuhan, ya udah so what? Mau apa sih gitu. Kalau perlu kita jabanin apa gitu, itu hilang sendiri. Kenapa? Karena energi level kita naik. Jadi yang satu cari binatangnya. Yang ngirim dicari nggak ketemu, kali jangan-jangan kita GR. Oke? Terus terang aja. Yang kedua, benar-benar kembali kita kepada hakikatnya, kita makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi dan kita beriman. Terus saya memberikan contoh dengan kehadiran hantu tadi, semakin dipikir semakin ada, semakin enggak ya semakin nggak ada. Cuekin aja. Cuekin aja, caper banget sih gitu kan. Teman saya gitu, istrinya dicuekin tuh, dianggap nggak ada. Iya, sama kayak takut energi negatif katanya. Soalnya. Kayak keponakan saya juga gitu. Kita kan sekarang ada Halloween ya. Pada dandan-dandan nih, cosplay gitu kan, pakai kostum ngeri-ngeri. Terus saya tanya gini, kamu dandan apa? Karena di antara semua yang dandan macam-macam ngeri-ngeri itu, dia paling gak dandan. Terus dia bilang gini, aku kan dandan mama. Mamanya yang serem. Maksud lo, mama kan setan. Ya, banyak hal bisa kita bisa santai Pak. Jadi satu dicari itu binatangnya, bisa aja ngumpet. Tapi kalau kita panik jadi makin nggak ketemu. Sama aja kalau nyari barang hilang kan, kalau kita panik nggak ketemu, ya, begitu ya, kita santai barangnya nongol. Ya, tukang sol sepatu sering kayak gitu tuh. Gunting kuku. Di sekitar area kita Bu ya, itu saya masuk waktu ke yang saya Bu ya, saya pernah jalan di Benteng. Itu suara itu masuk rumah itu kenceng. Apa itu binatang itu masuk ke situ? Saya pernah jalan. Nah, kalau begitu Bapak perlu berkonsultasi dengan psikiater. Jadi nanti ditelaah. Itu memang ada binatangnya atau adanya cuma di otaknya Bapak doang? Saya jalan tuh malam-malam jadi setengah jam. Saya coba dia mengikuti aku parit. Pas saya jalan itu bukan satu rumah itu di tempat sekeliling itu dimakan. Cep saya dengar. Iya. Jadi Bapak tolong ya Pak ya. Tadi satu cari binatangnya. Kedua kita bertakwa beriman kepada Tuhan. Jadi kekuatannya ada di situ. Udah Bapak coba 1, 2 Bapak konsultasi ke psikiater. Ya. Di puskesmas, rumah sakit vertikal psikiater ada. Udah ditanggung BPJS juga kan? Iya. Psikiater udah masuk dalam BPJS kesehatan kita.
Terus tadi yang kedua apa? Jawabin Bapak sampai lupa saya. Ibu soal ngigo. Oh ngigo. Pertanyaannya, maaf ya suka nafsu jawabnya. Ini udah berlangsungnya berapa puluh tahun? Artinya bawaannya emang udah dari sononya kan? Gini, ngigo itu bisa karena ada unfinished business, Bu. Kayak saya kan, tidurnya lewat meetingnya lewat jam tidur, jadi otak saya aktif banget mikirin, sehingga waktu tidur otak saya masih anget mikir. Gitu bangun tidur capek tapi oh iya ya, dapat insight. Kan dia aktif bekerja, oke? Nah, terus mesti diapain? Akan membahayakan dia nggak 30 sekian tahun, 39 ya? 9 tahun aman-aman aja kan, cuma nendang-nendang gitu kan. Ya. Ibu ketendang, Bu? Ketendang. Saya pernah ditonjok sama suami saya karena dia ngigo. Berantem sama maling yang ditonjok istrinya. Ya udah istrinya kan gede, piting gitu. Ganggu meeting ya, Mbak Rati meeting pas tidur soalnya. Enggak kan saya kebangun, saya meeting dong suami saya gitu. Terus dia bangun tidur gini, kok aku mimpi tindihan. Gue piting nek, ya kan. Nah, iya dong enak aja ditonjok. Korban KDRT-in lagi. Nah terus enggak ya bercanda ya. Tapi beneran saya piting. Terus udah gitu gini, Anda perlu berkonsultasi bersama suami ya kepada ahli syaraf. Kalau saya bilang nih unfinished business makanya dibawa. Yang paling gampang kalau memang tidak berbahaya kan dia nggak ngigo atau jalan-jalan toto naik MRT gitu kan, enggak kan ya. Aman kan di tempat tidur kan. Jadi dia nggak bangun, keluar, tutup lagi, Oh sleepwalking. Nah pergilah ke ahli syaraf. Ya di Tebet itu ada dokter Ira Hawari. Di Tebet di rumah sakitnya dokter Dadang Hawari. Datang aja ke sana, itu bapaknya itu, terus berkonsultasi kepada dia. Ya. Kemungkinan akan diberi beberapa obat untuk menenangkan saraf di otaknya yang sangat aktif. Ya. Oke, beres Cukup. ya. Iya karena dia emang tidur, dia emang tidur benar. Jadi dia sendiri nggak sadar. Kalau suami saya sadar mah bangun Bu, namanya dia nggak tidur itu. Kalau suami saya mengira mengalami sleep paralysis. Ternyata di piting. Udah gitu istrinya gede lagi kan. Udah ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu. Oh tadi pertanyaannya apa? Gara-gara tokek nih. Oh trauma, bisa aja karena ada trauma. Terus mau diapain? Ya sarankan aja dia untuk berkonsultasi dan menjalani psikoterapi di puskesmas. Sekarang psikolog klinis kan ini kebijakannya Kemenkes, pengadaan tenaga kesehatan psikolog klinis di puskesmas. Jadi kan bisa ke sana ya, atau pergi atau dirujukkan ke psikiater gitu. Ya, yang kupingnya biasanya lebih panjang untuk bisa dengerin adalah psikolog klinis. Jadi nanti ada serangkaian psikoterapi untuk membantu dia dealing with the trauma. Nah sekarang pertanyaannya kemudian saya ingat, saya kan tidurnya suka ada waktu-waktu di mana orang-orang tidur saya melek lantaran I have to deal and have several jobs dengan kolega di luar negeri. Gimana ya supaya nggak overthinking? Sebetulnya itu kagak ada urusannya, nggak ada urusannya. Emang jam kerjanya dibalik, gitu kan? Ya diterima dijalanin aja. So probably it's not an overthinking, it's more like you response kepada meetingnya kerjaannya, jadi terus dipikirin itu satu. Oke, itu bukan overthinking, produktif. Dan yang kedua, pola tidurnya, kebiasaannya memang berbeda dengan orang pada umumnya. Yang tadi saya concern adalah sebetulnya lo bisa tidur, cuman jam tidurnya lo kacau aja sendiri, lo acak-acak gitu. Makanya tadi begitu ngomong satpam,
nggak masuk hitungan di sini ya. Karena teratur. Karena teratur tidak tidur. Iya, Di malam hari tidurnya di siang gitu. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran kita, kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kita beri tepuk tangan untuk narasumber yang luar biasa, kepada Priscilla dan juga Mbak Ratih Ibrahim. Kalau mau tahu tentang kegiatan kita selanjutnya, silahkan follow aja Instagram kita di @kaukuskeswa. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk tentu saja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan juga Yayasan Cerita Ibu Nusantara. Sekali lagi terima kasih Mbak Rati, Prisil, terima kasih luar biasa. Semoga kita ketemu di lain waktu. Dan oh ya, sedikit info tambahan. Jadi karena tadi sudah sempat ke-mention beberapa kali, kalau mau konsultasi lebih lanjut silakan datang ke psikolog atau ke psikiater. Psikolog klinis atau psikiater, jangan malu karena stigma yang bilang atau ada orang ngejudge kalau lu ke psikolog lu wah lu nggak waras, enggak, itu kita harus lawan itu semua. Karena kalau kita punya masalah lebih baik kita datang ke yang ahli supaya tahu masalah kita seperti apa gitu ya, kurang lebih. Iya kurang lebih kayak gitu. Nah ya, nanti habis konsul disunat ya. Terima kasih. Akhirnya saya Reno Fernandi, saya mohon maaf kalau ada yang hal kurang berkenan. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.